Halo Sobat Forkom, kenalin nama aku Feby. Di sini aku akan berbincang-bincang terkait dengan forum komunikasi Bidik Misi Undiksa. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow Instagram kami di forkom_bidikmisi_undiksa. Karena di Instagram kita akan mengupload informasi-informasi terkait dengan bidik misi dan KIPKA. Oke, di sini aku tidak akan sendiri, namun aku bakal ditemenin orang yang cukup berperan penting di Forkom Bidik Misi Undiksa. Oke, langsung saja, siapa lagi kalau bukan Ketua Forum Komunikasi Bidik Misi Masa Bakti 2021-2022. Hai Kak Agus. Wait, hai Bang. Gimana nih kabarnya sekarang? Ya lumayan lah, gini-gini aja. BTW makasih banyak ya Kak udah nyempetin waktu buat datang di podcast kita kali ini. Jadi di sini kita bakal berbincang-bincang tentang Forkom Kak. Oke, silakan, emang gitu kan temanya. Iya. Sekarang kan di masa pandemi nih Kak, apa nih kesibukan Kakak selama ini selain kuliah dan di Forkom? Oke, masalah gini ya, kesibukan nih pertama ya. Iya. Tapi kayaknya kenalan aja dulu ya. Boleh Kak, boleh. Oke, jadi kenalin, aku Agus, itu selaku Ketua Forkom Masa Bakti 2021-2022. Jadi mungkin langsung lanjut aja ya kali ya, langsung ke kesibukan aku selama gini. Oke, jadi untuk masalah kesibukan ya, kayaknya untuk sekarang gitu, aku itu cuma sibuknya di organisasi gitu, di Forkom gitu ya. Kemudian di kuliah ya sibuk juga gitu, terutama tugasnya gitu. Wis. Banyak ya Kak? Iya wis, lumayan banyak. Lumayan bikin stres sebenarnya, tapi ya mahasiswa itu harus belajar lah gitu. Ya mungkin itu aja sih masalah kesibukan nih loh. Jadi gini Kak, di sini kan banyak nih viewers kita yang nggak tahu apa sih sebenarnya Forkom Bidik Misi Undiksa itu. Nah, di sini aku bakal nanya-nanya dikit Kak, bincang-bincang santai lah kita. Ya, banyak nggak apa-apa kok. Jadi nih Kak, kan Kakak nih sebagai Ketua Forkom. Iya. Biar semua viewers juga tahu apa sih sebenarnya itu Forkom Bidik Misi dan tujuan dibentuknya Forkom Bidik Misi itu apa? Silakan Kak. Oke. Jadi kayaknya teman-teman di subscribe nih ya, yang viewers pasti belum terlalu tahu gitu loh tentang Forkom gitu. Jadi ya sekarang lah tak jelasin dulu secara gambaran umumnya aja gitu tentang Forkom. Jadi Forkom itu merupakan salah satu forum gitu, komunitas. Bisa dibilang komunitas untuk mahasiswa bidik misi maupun KIPKA gitu. Jadi memang tujuan didirikannya atau dibentuknya Forkom itu adalah sebagai media penyampaian informasi gitu. Jadi memang kita itu ya sebagai Forkom ya, kita menerima informasi secara langsung dari pihak rektorat. Kemudian nanti kita langsung menyebarkannya gitu, menyampaikan informasi-informasi yang diberikan oleh pihak rektorat, pihak kemahasiswaan kepada mahasiswa penerima bidik misi maupun KIPKA. Jadi secara sederhananya itu tujuan dari dibentuknya Forkom memang itu aja gitu. Oh jadi gitu. Terus selain itu Kakak tahu nggak sih sejarah dibentuknya Forkom Bidik Misi Undiksa? Oke, untuk masalah sejarah ya seperti yang udah saya katakan sebelumnya itu, aku katakan sebelumnya, memang Forkom itu didirikan karena harus ada pihak yang menyampaikan informasi secara langsung kepada mahasiswa gitu. Nah jadi pihak kemahasiswaan itu kan kerjaannya nggak ini aja gitu loh. Jadi kan banyak, makanya kita Forkom dibentuk sebagai perwakilan dari mahasiswa bidik misi tahun lalu ini ya, yang tahun-tahun kemarin gitu. Jadi memang tujuan dibentuknya itu cuma penyampaian informasi, ya tujuan pentingnya itu. Berarti secara tidak langsung Forkom itu jadi tangan kanan dari rektorat untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan bidik misi ataupun KIPKA ya Kak? Ya bisa dibilang tangan kanan, tapi ya kalau bisa lebih lanjutnya itu adalah sebagai mediator. Oke Kak, terus itu kan tadi sejarah nih. Terus siapa sih penggebrak pertama Forkom Bidik Misi Undiksa? Untuk masalah penggebraknya ya tentunya demisioner yang lalu gitu. Mungkin nggak terlalu tahu sih soalnya nggak terlalu saya pelajari gitu loh. Oke, lanjut ya Kak. Terus apa aja sih tugas-tugas dari pengurus Forkom? Apa cuma ngurusin tentang
penerimaan KIPKA ataupun bidik misi ataupun ada kegiatan lain-lainnya. Oke, karena kalau kita lihat secara dasarnya, secara fundamentalnya memang Forkom itu didirikan untuk menyampaikan informasi. Jadi secara tidak langsung tugas dari Forkom itu adalah penyampai informasi, baik itu dari pihak rektorat ke mahasiswa maupun mahasiswa ke rektorat gitu. Gitu sebenarnya tujuan kenapa Tujuan sih? awalnya Tujuan awal kenapa Forkom itu dibentuk gitu. Tapi mungkin budaya itu semakin lama semakin ditingkatkan itu. Misalnya gini, dulu cuma penyalur informasi, sekarang udah ada kegiatan-kegiatan yang baru gitu. Nah itu yang perlu digarisbawahi tentang Forkom yang sekarang. Memang sih namanya forum komunikasi itu pasti menyampaikan informasi. Cuma sekarang sudah diubah gitu, digebrak hal yang baru di Forkom sendiri. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang ditunjukkan baik untuk masyarakat maupun untuk penerima bidik misi maupun KIP kuliah di Uniksa. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanain di kepengurusan Forkom bidik misi Uniksa? Oke, mungkin yang paling gede aja kali ya yang dijelasinnya. Oke. Jadi ada namanya mission gitu. Memang ini program salah satu kegiatan atau event dari Forkom yang udah turun-temurun lah bisa dibilang ya. Jadi di acara ini yang menjadi sasaran itu mahasiswa bidik misi maupun KIPKA juga ya. Karena memang acara ini memang ditujukan untuk mereka gitu. Kemudian untuk hal lainnya kita juga menyasar dalam acara ini adalah masyarakat gitu. Nanti biasanya kita bakalan ngadain sesuatu yang dinamakan P2M gitu, pengabdian pada masyarakat gitu. Pasti itu kan penting sekali. Kemudian ada juga lomba-lomba gitu. Jadi memang inilah perkembangan Forkom itu. Jadi bukan hanya penyalur informasi aja gitu. Jadi kita memang menunjukkan Forkom itu juga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat gitu. Bagi masyarakat. Ya, bagi masyarakat. Bagi masyarakat utamanya gitu. Iya. Terus itu kan tadi yang kegiatan yang besar ya Kak ya di Forkom. Nah, ini kan Kak Agus nih jabatannya di Forkom itu kan sebagai ketua Forkom nih ya. Terus apa sih yang ingin kakak gebrak di tahun kepengurusan kakak ke pengurus-pengurus lain? Oke, kalau ini ya masalah apa yang ingin digebrak atau mungkin diubah kali ya? Iya. Mungkin mengenai budaya organisasi aja sih. Kalau boleh tahu gimana sih kebudayaan organisasi di Forkom itu Kak? Ya. Budaya apa yang dikembangin gitu, yang diterapkan? Jadi memang ini memang visi tersendiri ya bagi aku ya, memang. Jadi aku memang ingin meningkatkan apa ya, bisa dibilang mungkin kualitas ya kali ya, kualitas dari anggota-anggota di Forkom. Jadi memang aku ya gimana bilangnya ya, soalnya aku rasa setiap orang, setiap pengurus itu memang harus berkembang di sini. Jadi memang aku rasa itu yang bisa aku lakukan kepada mereka gitu. Jadi aku harap itu kepada anggota-anggota di Forkom semuanya itu memang punya inisiatif untuk berkembang. Ya, itulah sebenarnya budaya organisasi yang pengen aku kembangin di Forkom itu. Ya mungkin seputaran bagaimana sih cara aku memperlakukan anggota aku gitu. Bagaimana sih cara mereka agar nyaman dan betah diam di Forkom gitu. Dan mereka juga bisa berkembang. Dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terus nih Kak, alasan kakak nih mau mengajukan diri atau mencalonkan diri sebagai ketua Forkom tuh apa sih Kak motivasi pertama kakak? Kenapa kok mau gitu? Iya, pertanyaannya susah nih. Tapi ya gitu kembali lagi ya, yang tadi itu kan. Aku sempat memang rencananya itu memang mengubah budaya organisasi di sini gitu. Gimana caranya kita gitu. Mungkin aku ya sebagai ketua itu agar anggota-anggota itu betah dan juga semangat diam di sini gitu. Mungkin itu yang pertama yang mendasari kenapa sih aku pengen ngerubah atau mungkin menjadi ketua gitu loh. Kemudian yang kedua itu mungkin agak ke pribadi itu private. Jadi untuk itu aku memang rencananya memang pengen berkembang gitu loh. Biasanya jadi ketua itu kan punya banyak tanggung jawab gitu. Yeah. Jadi dengan tanggung jawab biasanya orang bakalan berubah. Nah aku jujur aja gitu. Sebelumnya itu, anaknya itu mungkin bisa dibilang kalem istilah ya? Kalau enggak sih sebenarnya. Cuma terlalu banyak bercanda lah dibilangnya. Terlalu nggak percayaan sama yang gini-gini gitu.
Nah sekarang udah waktunya itu loh buat berkembang, buat menumbuh kembangkan jiwa atau mental yang kuat gitu loh. Ya. Makanya aku bersedia. Kakak ini kan selain di Forkom, kakak ikut organisasi lain enggak, Kak? Iya ikut sih. Nah, apa sih keunggulan dari Forkom sehingga kakak mau nih bergabung di kepengurusan Forkom Bidik Misi Undiksa? Oke. Jadi sebelumnya aku tuh gabung di HMJ sih, himpunan mahasiswa jurusan di salah satu jurusan aku gitu. Iya. Ya. Nah kalau masalah apa sih yang mungkin jadi apa tadi? Keunggulan dari Forkom itu ya. Mungkin karena status kemahasiswaan aku sih sebenarnya. Ya aku kan mahasiswa bidik misi gitu ya. Ya beruntung sekali nih dapat gini. Kalau nggak dapat gini, nggak ada kesempatan buat kuliah nih sebenarnya. Tapi ya gitu. Karena aku anak bidik misi, bagaimana jika aku memang apa ya istilahnya memberikan jasa aku kepada bidik misi, termasuk dengan Forkom ini. Soalnya ini kan sebagai wadah bagi mahasiswa penerima bidik misi maupun KIP kuliah sekarang kan. Jadi itulah. Pokoknya aku cuma ingin memberikan manfaat untuk sesuatu yang membawa aku sampai ke sini gitu. Jadi seperti itu. Selama kakak mengikuti kepengurusan itu, pernah nggak sih kakak mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk atau yang kakak lupain sampai sekarang itu apa sih, Kak? Mungkin kalau masalah sesuatu yang benar-benar buruk mungkin nggak ada, tapi ya adalah sedikitnya gitu loh. Hal-hal yang memang bisa dibilang menjadi momen dimana aku tersadar gitu. Tersadar. Gitu ya. Ya aku bisa bilang momen baik lah. Kalau momen buruk ya nggak terlalu gitu. Jadi memang di awal-awal aku ikut organisasi itu, ikut Forkom ya, aku kan ditunjuk sebagai koordinator gitu. Wah itu tugasnya banyak juga gitu. Nah sempat lah kepikiran di sana, aku pengen berhenti aja gitu. Berhenti ikut kepengurusan. Iya emang pengen gitu. Jadi aku emang mungkin karena mental ya, masalah mental juga, mental yang belum cukup kuat itu, belum cukup tangguh untuk mengikuti organisasi itu, belum punya tanggung jawab yang besar gitu ya, kayak gitu. Makanya kayaknya aku mundur aja dari dulu gitu. Nah tapi gini, setelah sekian lama gitu loh, aku ikut kepanitiaan, sesuatu yang membuat aku bertahan gitu sampai sekarang adalah pertemanan sebenarnya. Teman organisasi ya. Kalau temennya udah seru pasti kita bakalan betah Kak ya. Iya. Aku benar-benar bersyukur itu loh ketemu sama teman-teman yang sekarang gitu. Benar-benar bersyukur. Soalnya kalau nggak ada mereka kayaknya aku bakalan stuck di situ-situ aja itu loh. Nggak bakalan ada perkembangan dalam hidupku. Makanya ya kalau bisa dibilang teman itu ya teman yang membangun ya, dalam artian teman yang membangun itu memang benar-benar dibutuhkan itu. Dan itu bisa kita jumpai saat kita kuliah. Mungkin bisa digarisbawahi ya gitu. Oke, berarti sebelumnya itu nggak nemu nih teman-teman kayak gitu. Enggak juga sih. Tapi adalah yang gitu. Oke, bagi kakak nih seberapa penting mengikuti sebuah kepengurusan dan pelajaran apa yang kakak ambil dari mengikuti kepengurusan? Oh maksudnya gabung ke organisasi itu? Iya. Iya. Kalau bisa dibilang penting ya penting loh. Soalnya gini, ini pengalaman pribadi aja ya. Soalnya aku awal-awal itu memang gini sih. Anaknya ya serba minus lah kalau bisa dibilang gitu ya. Bahkan kalau aku yang dulu diminta datang ke sini untuk podcast kayak gini, udah nggak mau. Ya beneran. Karena mental juga Kak ya? Iya, karena mental yang tadi aku bilang itu ya. Memang, pokoknya semisal emang aku nggak ikut organisasi, aku ya nggak bisa kayak gini, kayak sekarang tuh. Jadi dengan demikian aku rasa seberapa penting organisasi itu, aku bisa bilang 10 dari 10 gitu. Jadi sempurna. 10 sempurna ya. Memang sempurna banget kalau kita ikut organisasi itu. Tadi apa lagi tadi? Pelajaran. Oh, pelajaran. Pelajaran yang didapat setelah ngikutin organisasi itu apa? Ya itu yang tadi itu ya. Iya. Terutama sih bagian mental kita gitu. Iya, pastinya ada gitu. Iya, soalnya di organisasi itu kan pasti ada beberapa bukan ketimpangan sih sebenarnya. Perbedaan pendapat gitu loh. Iya. Jadi perbedaan pendapat itu memang harus disatukan itu. Jadi apabila pendapat kita nggak diterima dan malahan dikritik, ya itu nggak masalah sebenarnya itu. Soalnya kita memang mencapai sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama, dan aku rasa karena itu kesepakatan bersama pasti akan memberikan manfaat juga bagi kita gitu.
Berarti yang paling penting itu benar mental Kak ya. Mental Sebelum sebenarnya, iya. kita harus sebelum ngikutin organisasi itu emang harus benar-benar siap mental Iya, ya. harus siap mental Karena gitu. banyak pandangan-pandangan karena kita nggak satu pemikiran. Satu pemikiran, kita Iya. punya otak yang berbeda soalnya. Iya. Iya, kayak gitu. Terus waktu ini kan kakak kalau nggak salah nih, Iya. waktu di suksesi kan ya, waktu pemilihan ketuanya itu namanya suksesi ya kak. Iya, sukses namanya. Gimana nih kesan kakak dapat kepilih jadi ketua Forkom? Wih, iya. Sebenarnya ada di situasi yang dimana aku bisa bilang aku senang, tapi aku juga tidak senang. Tidak senangnya itu kenapa kak? Kalau masalah tidak senangnya, wih, kayaknya aku bakalan dibebani tanggung jawab besar nih, gitu. Karena ketua umum ya. Iya, itu mah kayak tanggung jawabnya gede nih. Pasti aku nanti bakalan agak kesulitan gitu ngatur waktunya gitu. Apalagi kakak ikut 2 kepengurusan Iya, ya. itu namanya. Apalagi kuliah juga Iya. banyak tugasnya soalnya. Online juga sekarang kak ya. Iya, kelas online. Itu udah jadi masalah sebenarnya. Tapi sekali lagi karena tadi aku juga bilang ada senangnya gitu. Memang senangnya itu aku bisa belajar gitu. Bagaimana sih sebenarnya caranya untuk memimpin teman-teman gitu? Bagaimana caranya mengarahkan teman-teman yang lain gitu? Ya itu sebenarnya yang aku pelajarin. Kenapa sih aku seneng gitu? Kayak gitu. Apa namanya itu kalau saya pernah dengar nih kak, katanya kalau mau jadi ketua umum itu harus pernah menjadi ketua panitia. Iya. Apakah kakak pernah menjadi ketua panitia di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Forkom? Tidak pernah. Jadi itu cuma gini aja sih. Hoax saya. Ya seperti itu hoax saya gitu. Jadi sebelumnya memang aku belum pernah gini sih jadi ketua panitia gitu. Emang sebelumnya sempat ditunjuk sebagai ketua panitia, cuma kembali lagi aku kan tadi bilang kalau mental aku tuh masih terlalu lemah gitu loh. Masih belum cukup tangguh gitu untuk berani mengambil kesempatan. Itu Tanggung makanya- jawab kak ya? Iya, mengambil tanggung jawab itu. Jadi karena hal itu aku menolak kesempatan yang sebenarnya dapat membawa aku menjadi lebih baik lagi gitu. Dapat belajar jadinya ya. Dulunya gitu. Tapi it's okay gitu loh. It's okay. Aku juga masih belajar juga di bagian koordinator aja dulu ya, dalam skala yang lebih rendah. Dan di sana juga aku juga belajar bagaimana sih sebenarnya caranya untuk mengkoordinir teman-teman yang lain gitu. Ya mungkin dalam skala yang lebih rendah aja gitu. Dan pada akhirnya ya gini gitu. Oh, jadi kedua gitu. Mau gimana? Jadi ketua tuh emang niatan dari diri sendiri atau ada pemicu-pemicu dari teman-teman dorong-dorong, yuk jadi ketua maju-maju, aku dukung kayak gitu Iya, kan iya, biasanya iya. kayak Biasanya gitu tuh ya. Ya memang sih ada. Ada niatan dari diri sendiri, juga ada dari dorongan teman-teman gitu. Ya bagaimanapun asalkan itu baik itu. Jalanin aja kak ya. aja gitu. Oke lanjut kak ya. Ya. Terus hal-hal apa aja yang ingin kakak tingkatkan di kepengurusan tahun ini kak? Oke. Mungkin yang seperti yang tadi ya. Mungkin budaya organisasi yang sedikit lebih diperbaiki lagi gitu. Kemudian memang yang menjadi fokus utama itu adalah bagaimana cara agar pengurus di sini itu, maksudnya anggota kepengurusan di Forkom itu memang bisa memiliki mental yang tangguh. Jadi bukan hanya melek terhadap acara-acara yang kita lakukan, tapi juga melek dengan keadaan-keadaan masyarakat sekitar. Gitu. Jadi memang itu tujuannya. Kenapa sih kemarin juga ngadain PDK itu ya, pelatihan dasar kepemimpinan. Memang tujuannya itu bukan cuma untuk mengakrabkan diri pengurus saja. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu bagaimana caranya agar pengurus itu melek dan sadar bahwa dia juga layak Menjadi seorang pemimpin ya. Ya. Jadi pemimpin itu apa? Jadi harus tangguh, mental kuat gitu, punya tanggung jawab yang benar-benar besar, dan pastinya bisa apa ya? Mungkin kalau bisa dibilang punya kepercayaan lah ya, percayaan Percaya seperti diri itu ya. percayaan diri yang kuat gitu. Berarti kalau misalnya itu kita selain yang dibilang sama Kak Agus tuh tentunya kita juga harus menurunkan ego kita Kak Oh ya. iya, benar sekali. Karena kan kita ini nggak 1-2 orang karena banyak pemikiran juga kan. Jadi iya. kita harus menerima Harus menerima. masukan-masukan dari teman-teman gitu ya. 1 sama 2 orang aja 2 orang aja lah bisa tuh bertengkar Iya. gitu. Cuma gara-gara selisih pendapat Iya. aja gitu. Apalagi yang Berbanyak Kak ya. banyak kayak kita. Kalau boleh tahu berapa sih jumlah pengurus di
Forkom saat ini Kak? Oke, jumlah pengurus di Forkom itu ada 48 sih. Include aku juga itu. 48 Berarti sampai orang. inti ya? Iya, sampai inti juga itu. Terus itu kan jumlah. Terus kan di setiap organisasi itu pasti ada kelompok-kelompoknya nih kayak iya. divisinya apa. Iya, Kalau iya. boleh tahu divisi apa aja sih ada di Forkom Kak? Untuk di Forkom itu ada 4 divisi sih. Yang pertama itu hubungan mahasiswa, kemudian ada yang kedua penelitian dan pengembangan atau mungkin disingkat dengan Litbang gitu. Kemudian ada sosial akademik, SWAK. Kemudian ada inventaris. Tapi kita juga menugaskan beberapa orang menjadi koordinator fakultas gitu. Jadi koordinator fakultas ini merupakan kaki tangan, bukan kaki tangan sih. Maksudnya perpanjangan tangan dari divisi hubungan mahasiswa untuk menyampaikan informasi ke masing-masing penerima bidik misi maupun KIP kuliah. Yang di grup-grup itu Iya, ya? yang di grup, yang pakai fakultas biasanya namanya. Terus seberapa penting nih Kak anggota Forkom bagi Kakak? Boy, kalau bicara soal seberapa penting ya tentu sangat penting itu. Karena ya kembali lagi anggota itu bakalan menyukseskan visi dari ketua sendiri gitu. Jadi setiap kegiatan yang mungkin memang bakalan diadakan sama ketua itu ya memang udah terkonsep, kemudian nanti diserahkan kepada anggota untuk menjalankan gitu. Jadi saya sangat berterima kasih gitu loh kepada anggota-anggota Forkom itu yang sudah membantu itu loh. Walaupun kegiatannya juga masih banyak itu. Say hi mungkin dulu Kak Bapak. Woi, halo. Halo pengurus. Salam sejahtera. Terus bagaimana nih Kak jika salah satu anggota dari Forkom melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya, hal apa atau sikap apa yang bakal Kak Agus tegasin agar kesalahannya tidak terulang kembali? Oke, jadi karena kita juga sebagai manusia gitu, kesalahan itu kan udah hal yang benar-benar wajar gitu. Iya. Ya. Karena tidak ada yang manusia Iya. sempurna kayak Iya. rokok baru sempurna. Tapi gitu ya, kita pakai sandal aja udah sering salah gitu. Iya. Sering ketuker sama Iya. teman kan. Apalagi yang mungkin kegiatan-kegiatan di organisasi gitu ya. Jadi memang karena itu merupakan hal yang wajar dan sebenarnya kesalahan itu adalah apa ya? Mungkin aku bilang kegagalan ya. Kegagalan boleh kayaknya. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda itu kan. Ya. Memang kesalahan itu memang wajar sebelum kita bisa atau menguasai sesuatu gitu. Jadi untuk teman-teman Forkom itu udah jadi hal yang wajar, nggak perlu takut gitu loh. Aku sendiri kalau ditanya masalah sikap ya sebenarnya nggak apa gitu loh. Asalkan nanti teman-teman juga nggak mengulanginya ya. Dan terutama berbenah atas kesalahan yang diperbuat gitu. Agar tidak terulang Iya, kembali agar ya. tidak terulang kembali memang. Yang penting kita belajar aja dulu gitu. Fokuskan maksudnya dedikasikan diri kita untuk belajar. Karena kesempatan ini sebenarnya nggak ada selalu gitu loh. Nggak ada selalu. Jadi nanti kita juga bakalan langsung terjun ke dunia kerja dan siapkan mental dan kualitas Anda gitu. Iya, kayak TikTok deh kayak gitu. Apa tuh? Siapkan mental Anda. Siapkan gitu. mental Anda itu harus siap pokoknya. Terus bagaimana cara Kakak memotivasi khususnya diri Kakak? Diri Kakak ada dulu. Ya. Cara motivasi diri Kakak. Oke, mungkin kalau masalah motivasi diri ya kedengarannya bakalan bullshit aja sih kalau aku yang bilang gitu langsung. Soalnya aku juga masih apa ya bilangnya? Masih belum benar-benar termotivasi gitu. Di sini tuh maksudku motivasi untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kak. Di dalam suatu organisasi. Memotivasi diri Kakak apa sih yang memotivasi kayak gitu? Oh iya. Mungkin kalau masalah itu kembali lagi ke diri sendiri sih. Karena ini udah menjadi tanggung jawab gitu. Karena tanggung jawab tuh kan memang perannya tuh besar gitu. Jadi harus dipenuhi. Makanya itulah yang jadi kenapa sih aku bilangnya non-stop gitu loh untuk Forkom gitu. Kayak gitu. Karena sudah berani mengambil gini Kak ya. Apa namanya itu keputusan ya. Berani mengambil keputusan, berani menjadi seperti sekarang. Iya, gitu. Seperti itulah bilangnya. Terus Kakak ketua. Terus gimana sih cara Kakak memotivasi anggota-anggota Kakak agar siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan dan kewajiban? Yang pasti ya, kalau masalah memotivasi, aku rasa teman-teman semuanya juga udah punya motivasi tersendiri gitu. Karena sebelum gabung ke sini,
mereka juga punya motivasi kenapa mereka pengen gabung ke sini gitu. Jadi selebihnya yang aku bisa gitu loh, yang aku bisa lakukan sebagai ketua itu hanya mendorong secara tidak langsung aja gitu. Misalnya aku juga ikut dalam setiap kegiatan gitu. Misalnya ikut bersihan. Misalnya datang piket lebih pagi juga datang gitu. Berarti nggak ngeliat ngaret dong ya? Ya misalkan kayak gitu. Emang ya harusnya emang kita dampingi tuh. Jadi jangan kita langsung tinggalkan serahkan ya. gitu. Iya. Jadi nggak boleh sebenarnya seperti itu. Makanya aku usahakan gitu loh. Setiap kali ada mungkin anak-anak yang di Sikri itu aku ikut gitu. Bagaimana pokoknya caranya aku biar bisa nimbrung gitu loh. Nimbrung Merangkul bergabung. ya, Iya, Kak? merangkul lah bilangnya. Untuk bahasa yang lebih gini ya, merangkul. Merangkul anggota-anggota aku itu. Pokoknya gini aja sekarang. Bagaimana cara mereka membuat mereka itu merasa nyaman. Itu aja sebenarnya. Dan selebihnya pasti mereka juga punya keinginan gitu. Kak Agus gini gitu. Aku maunya all out lah buat Porkom gitu. Kayak gitu. Nanti kan setelah Kak Agus nih bakal ada kepengurusan selanjutnya nih Kak. Terus apa sih yang Kakak ingin tingkatkan untuk kepengurusan selanjutnya? Ya mungkin nggak banyak sih sebenarnya. Yang pasti karena Forkom itu mungkin bisa dibilang organisasi juga. Jadi berikanlah wadah bagi setiap orang, maksudnya kepengurusan anggota pengurus itu gitu, untuk tetap nyaman dan juga berkembang di sini. Jadi intinya cuma satu, berkembang aja pokoknya. Organisasi itu memang dibentuk agar anggotanya itu berkembang. Mungkin dalam segi mentalnya dan juga dari Sikap ya Kak? Sikap juga memang, dan juga pengetahuannya sih juga. Sedikit melenceng nih Kak, dikit Ya, nanya. Apa namanya itu ya? Kan seperti yang tadi Kakak katakan itu ada di kepengurusan Forkom itu kan anggota-anggotanya tuh mahasiswa bidik misi aja dan KIPKA. Kena alasannya kenapa sih Kak mahasiswa selain bidik misi ataupun KIPKA itu tidak boleh ya? Tidak diperkenankan untuk bergabung. Iya. Gitu. Ya. Jadi sesuai dengan namanya gitu lah. Namanya juga sekarang Forkom Bidik Misi Undiksa. Jadi memang forum ini memang ditunjukkan kepada mahasiswa penerima bidik misi maupun KIPKA gitu. Jadi kalau ada mahasiswa luar gitu, mahasiswa reguler, ngapain dia kesini gitu? Soalnya bukan ranah mereka gitu ya. Jadi karena kita nggak terlalu menyasar informasi-informasi untuk mahasiswa reguler gitu. Makanya kita memang dibentuk dari awal itu ditujukan untuk mahasiswa penerima bidik misi maupun KIPKA gitu. Penerima beasiswa dari pemerintah gitu. Gitu. Kenapa kita nggak open untuk mahasiswa reguler kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, mantap. Udah capek ya Kak? Udah lumayan. Lagi bentar Kak. Ya, santai aja. Bagaimana cara Kakak untuk menciptakan rasa kekeluargaan di kepengurusan Forkom Bidik Misi Undiksa? Oke, jadi sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu ya. Iya. Terima kasih. Jadi untuk masalah bagaimana cara meningkatkan kebersamaan. Jadi kembali lagi, aku dan juga jajaran inti juga sudah menyiapkan program kerja yang memang mempertemukan seluruh anggota pengurus gitu ya. Jadi awalnya itu ada PDK ya tadi aku bilang gitu. Memang karena kita bertemu jadinya kita bisa akrab gitu satu sama lain. Dan tentunya karena kita akrab, semangat kekeluargaan itu pasti ada dalam diri kita gitu. Izin masuk bentar Kak. Oke, silakan. Kan nih di masa pandemi nih kan Kak, nggak boleh nih banyak orang untuk berkerumun itu kan belum diperbolehkan. Nah tadi kan Kakak bilang mempertemukan pengurus itu. Nah itu kan pasti ada batasan-batasan dari kalau misalnya ada kegiatan tuh pasti ada batasan orang yang datang. Itu gimana cara Kakak, kan pasti ada nih yang satu nggak pernah ketemu sama yang satu itu. Gimana cara Kakak untuk menyatukan mereka, maksudnya agar mereka memiliki rasa kekeluargaan yang sama kayak gitu. Oke. Jadi untuk masalah itu ya memang sih karena sekarang itu situasinya lagi sedang daruratnya gitu. Sedang darurat gitu. Masalah COVID yang nggak berhenti dari dulu. Jadi untuk masalah itu ya, kan kita juga ada proker-proker yang lain gitu. Jadi untuk rasio ketemunya mereka itu yang nggak pernah ketemu sebelumnya itu masih ada gitu.
Jadi nanti tergantung bagaimana kita membagi. Oh nih, kayaknya ini belum dapat ikut di kegiatan ini. Nah sekarang kita daftar di sini gitu. Kita masukin di sini. Ya. Mungkin kalau bisa dibilang kita cuma melakukan pengelompokan itu aja sih. Yang pasti mereka semua itu bertemu dan juga bisa saling menyapa lah. Dan pada intinya karena kita bertemu, semoga tidak ada konflik di antara kita gitu. Lagi satu nih Kak. Lagi satu lagi. Kan di suatu organisasi itu kan kita punya barang-barang nih gitu. Yeah. Kalau misalnya nih ada satu kasus Kak, di dalam suatu kelompok itu terdapat kelompok yang lain, kelompok di dalam kelompok, itu gimana cara Kakak menghadapi hal yang kayak gitu? Oke. Untuk masalah kelompok di dalam kelompok ya, sebenarnya itu wajar-wajar aja sih sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Soalnya gini, zona pertemanan kita gitu sebagai anak muda lah misalnya, pasti punya circle namanya. Circle yang berbeda-beda itu. Jadi itu memang kenyamamannya gitu. Jadi mereka cuma diam sama mereka, ya nggak apa-apa sebenarnya sekali. Asalkan ya, ada asalkan ya. Ada garis bawahnya nih ya. Iya, garis bawahnya nih pokoknya. Teman-teman yang itu juga bisa ikut gabung di sini. Jadi apabila memang teman yang di sana itu mungkin yang ada cuma satu itu, dia juga bisa berbaur ke sini. Jadi memang nggak ada batasan dalam pertemanan sebenarnya, dalam kelompok gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Asalkan semuanya itu memang kondusif dalam artian nggak ada yang saling menyerahkan satu sama lain gitu. Jadi ya secara tidak langsung memang it's okay gitu. Nggak apa berarti ya. Nggak apa sebenarnya. Yang penting tidak di dalam suatu kelompok itu kaitannya kayak membahas yang jelek-jelek, bicarain tentang yang jelek-jelek tentang Forkom kayak gitu di dalam kelompok itu baru aja. Itu nggak baru boleh ya kayak. Bukan nggak boleh sih, cuma nanti kalau dihindari gitu. Semisal ada memang kritik-kritik untuk Forkom ya langsung aja gitu. Bisa ke aku maupun jajaran inti yang lainnya, it's okay. Oke Kak, mungkin itu aja yang kita bicarain saat ini. Oke. Mungkin makasih banyak Kak udah nyempetin waktu buat datang ke podcast kita kali ini dan menyita waktu Kakak mungkin. Santai aja. Kak, ini kan dalam suatu organisasi tuh pastinya ada jargon tersendiri ya. Mungkin Kakak bisa pimpin dulu jargonnya di Forkom tuh kayak apa biar sahabat-sahabat Forkom juga tahu. Oh iya. Karena masalah jargon ya. Jadi jargon Forkom itu saat aku bilang Forkom, teman-teman semuanya bilang bergema. Jadi bergema itu artinya bergerak maju gitu. Forkom itu harus bergerak maju. Gitulah definisi atau filosofinya. Jadi langsung aja nih. Boleh, silakan. Forkom bergema. Oke, makasih ya Kak. Mungkin kita nanti bisa bincang-bincang santai lagi ke depannya Kak ya. Oke, pasti. Untuk kalian Sobat Forkom, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi penting di Forkom. Saya Feby undur diri. Terima kasih and bye.